Laporan pemimpin APEC kepada pembina APEC bahwa APEC siap dimulai. Pemerintah kita dipimpin oleh pembina APEC. Dengan para sekada kemerdekaan Republik Indonesia untuk mendoakan para kiai dan santri yang gugur di medan antara berdoa dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina APEC diikuti oleh seluruh peserta APEC. Pancasila. Satu. Bertuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia mendekati gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas perintah Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan bumi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedalaman rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keragaman yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan keadilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami satu bangsa Republik Indonesia berikrar satu sebagai satu NKRI berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai satu NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai satu NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4.
Bhinneka Tunggal Ika serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Tuhan Nahdlatul Ulama. Resolusi rapat besar atau daerah Konsul 2 Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Barat pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap daerah di seluruh Jawa Barat ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia, menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam bahwa di Indonesia warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam, mengingat bahwa pihak Belanda, Amerika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman itu, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia, bahwa pertempuran ini oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut, memutuskan satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bupati Sukoharjo Haja Eki Suryani SIMM, yang kami hormati, kami muliakan Rais Suriah PCNU Sukoharjo Dr. Kiai Haji Abdullah Faisal MHum beserta seluruh jajaran mustasyar dan awan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Kapolres Sukoharjo, yang kami hormati Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang kami hormati Wakil Bupati Sukoharjo, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati anggota DPR RI Dr. Andes Haji Muhammad HMSI, yang kami hormati jajaran OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati segenap pimpinan pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Muslimat, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, JTHNU, Pergunu, Pagar Nusa dan PMI. Yang kami hormati pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sukoharjo, Suriatan Watan Fi'riyatan, beserta seluruh jajaran pengurus anak cabang Banomnya. Yang kami hormati para pengurus ranting NU se-Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati para kepala madrasah dan Raudhatul Atfal Ma'arif Nahdlatul Ulama Sukoharjo. Yang kami hormati para pimpinan lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati Kepala KUA, Kepala Madrasah Negeri, pengawas sekolah dan seluruh peserta apel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga bangsa ini senantiasa dalam kedamaian dan kesejahteraan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa kita harapkan syafaatnya. Para peserta apel Hari Santri 2025 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu 22 Oktober tahun 2025 adalah momentum satu dasawarsa dari penetapan pemerintah yang telah menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. 22 Oktober adalah waktu ketika bangsa Indonesia mengakui dan berterima kasih kepada kaum santri atas dedikasi dalam membebaskan Indonesia dari kolonialisme dan imperialisme. 22 Oktober adalah momentum ketika tokoh sentral pesantren kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memaklumatkan resolusi jihad. 22 Oktober adalah bukti nyata bahwa kiai dan santri telah menjadi motor utama dalam menyelamatkan Indonesia. Dalam perjalanan itu, ketika Indonesia didera berbagai pengkhianatan dan pemberontakan, pengkhianatan DI yang mengadu domba dan memecah belah umat Islam, pengkhianatan dan pemberontakan PKI yang menimbulkan jutaan korban
setelah kemerdekaan muncul lagi anasir-anasir gerakan transnasional yang membawa ajaran terorisme, membawa ajaran radikalisme mengatasnamakan agama. Lalu muncul kelompok-kelompok intoleran, FPI, HTI yang mencoba mengubah ideologi bangsa. Ketika semua mata membuka, ketika semua mulut membisu karena gaman dengan akidahnya, karena gaman dengan nasionalismenya, maka hanya santri dan kiai yang berani membuka dada, maju melawan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketika semua orang khawatir dengan karirnya, ketika semua orang takut turun rating karena caci maki dari netizen dan kata-kata sok suci, maka hanya santri dan kiai yang terus berdirinya NKRI harga mati. Hingga pada akhirnya DKI, FPI, HTI musnah dari bumi pertiwi ini. Beserta apel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, santri adalah buah dari riaulah para kiai dan pondok pesantren adalah kawah candra dibuka bagi santri, sehingga kemudian santri menjadi pribadi-pribadi yang kuat akidahnya, yang kokoh nasionalismenya untuk mencintai negeri ini. Namun ketika kita sedang bersama-sama mempersiapkan sambutan atas peringatan Hari Santri tahun ini, kita diserang sedemikian rupa. Ada mulut-mulut kecil, ada lidah-lidah tajam yang menyayat, mencabik-cabik hati kita. Kita dihujani dengan berbagai panah-panah fitnah yang menyasar pribadi para kiai maupun jamiah kita. Fitnah-fitnah yang menyasar pesantren, fitnah-fitnah yang menyasar para santri, fitnah yang merendahkan harkat dan martabat kewibawaan dan kehormatan kiai, merendahkan harkat dan martabat kepatuhan ketakziman kita sebagai santri, menistakan pesantren dengan menyebarkan kabar-kabar dusta. Sebenarnya apa tujuan mereka? Hakikatnya pesantren adalah tempat khidmah dan riaulah para kiai. Hakikatnya kiailah yang telah melahirkan jutaan santri untuk negeri ini. Hakikatnya pesantren, kiai, dan santri adalah tulang sendi jamiah kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Dan hakikatnya sejarah telah membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama adalah tiang terbesar untuk menjaga kedaulatan ini. Lalu apa tujuan mereka? Apakah ada sebuah skenario besar yang sedang mereka mainkan? Apakah mereka menyerang harkat martabat pesantren untuk menghancurkan tempat berkhidmat dan riaulah kiai? Apakah mereka menyerang harkat martabat kiai agar tidak ada lagi orang yang percaya untuk menitipkan anaknya dididik akhlak, agama, dan akidahnya oleh para pewaris Nabi? Apakah dengan merendahkan harkat dan martabat kepatuhan dan ketakziman santri agar tidak ada lagi generasi-generasi bangsa ini yang berakhlak, beradab, dan bermoral mulia? Dan apakah dengan merendahkan harkat martabat pesantren, kiai, dan santri sebenarnya mereka sedang
merencanakan menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dan apakah dengan mengganggu Nahdlatul Ulama mereka sedang berencana kembali untuk memecah belah bangsa ini? Para peserta apel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini sebagai santri, maka kitalah yang berkewajiban untuk menjaga harkat dan martabat pesantren dan kiai kita. Jangan bertanya di mana mereka yang setiap pemilu datang membawa janji, bersimpu di pesantren dan di depan kiai dan meminta doa serta restu, meminta dukungan. Jangan perlu bertanya di mana mereka yang setiap kali ada peristiwa radikalisme dan terorisme, peristiwa intolerantisme, datang kepada kiai untuk dibantu mengatasi dengan berbagai testimoni dan aksi. Biarlah mereka dengan dunia mereka. Karena untuk membela pesantren dan kiai, santri tidak perlu menunggu siapapun. Pesantren adalah milik kita. Kiai-kiai adalah murabi roh kita. Maka kitalah para santri yang harus membelanya sekarang juga. Jika saya diizinkan oleh Bira Kiai, jika saja tahun ini sebagaimana tahun 1945, bahwa yang dihadapan kita saat ini adalah penjajah Belanda dan antek-anteknya, maka mari pastikan kita santri Nahdlatul Ulama siap menerima tamu dan menjaga kiai, menjaga Nahdlatul Ulama, menjaga bangsa. Maka kita pastikan sebagaimana dulu Bung Tomo dan para santri telah menerima ijazah dari Hadratus Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihad, kita tidak perlu lagi untuk turun, maju dan meneriakkan rawe-rawe atas, malang-malang putung, rawe-rawe atas, malang-malang tuntas. Namun sambil menunggu dawuh itu, kita tunjukkan jadi kita sebagaimana tugas kita masing-masing. Perbaiki diri kita, perbaiki institusi kita, perbaiki kekuatan kerukunan kita, perbaiki majelis taklim kita, perbaiki lembaga pendidikan kita, perbaiki pesantren-pesantren kita. Maka jika dawuh ada kepada siapa saja yang telah berdusta kepada kiai dan Nahdlatul Ulama, untuk siapa saja yang telah menyerang harkat martabat kiai dan Nahdlatul Ulama, kita kabarkan kepada mereka sebuah surat dari Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Kita yakin nahnu min ashabil haq. Maka siapapun yang akan mengganggu kita, siapapun yang akan mengganggu Nahdlatul Ulama, siapapun yang akan mengganggu Indonesia, kita pastikan mereka berhadapan dengan kita. Para santri Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo, saya minta kalian semua angkat tangan. Mari kita berdoa dengan isi kita dan semuanya.
Tirukan doa saya. Ya Jabbar ya Qahhar, ya Jabbar ya Qahhar, ya Jabbar ya Qahhar, ya Dzal Batsh Syadid, khudh haqqana wa haqqan nahdin mimman zalamana wa zalaman nahdin wa ta'ala alaina wa ala nahdin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan bertanya kepada kalian semua. Siap jaga pesantren? Siap jaga pesantren? Siap jaga kiai? Siap jaga kiai? Siap jaga ilmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, NKRI, Pancasila. Terima kasih. Saya yakin semangat kita, cinta kita kepada kiai, cinta kita kepada Nahdlatul Ulama, cinta kita kepada bangsa ini akan menggetarkan siapapun yang akan mengganggu kita. Dan mulai hari ini, sawu sufufakum, sawu sufufakum, sawu sufufakum, rapatkan barisan. Hingga saatnya kiai memanggil kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahfir lana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Segala puji bagi ya Allah yang telah menganugerahkan kepada kami kemerdekaan, bebas dari penjajahan yang pernah bercokol sekian lama di Indonesia. Kau berikan kekuatan kepada para kiai dan santri untuk mengusir penjajah saat ingin kembali setelah kami memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Para ulama di bawah kepemimpinan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, fatwa perang melawan penjajah. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim mukallaf. Mati dalam membela negara adalah syuhada, dan siapa saja yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda seperti halnya Belanda dan penjajah. Resolusi jihad yang menggetarkan inilah yang kemudian mampu membangkitkan semangat juang di kalangan para ulama, santri dan masyarakat Indonesia, sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengusir Belanda dan sekutu-sekutunya dari bumi pertiwi. Ya Allah, pada hari ini tanggal 22 Oktober 2020, kami semua santri berkumpul di tempat ini, mengenadahkan tangan, memohon kepada Ya Allah, pelihara bangsa dan negeri kami Indonesia agar tetap aman dan damai
Perkokohlah persatuan dan kesatuan kami, agar tidak mudah diadu domba, agar tidak mudah difitnah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Anugerahkanlah kepada kami makmur yang berkeadilan dan adil yang berkemakmuran. Ya Allah, ya Jabbar, lindungilah para kiai dan ulama-ulama pesantren atas tindakan pihak-pihak yang berupaya merendahkan martabat dan martabat serta harga diri para kiai, seperti yang akhir-akhir ini kita dipertontonkan di televisi, dan pihak-pihak lain yang menjauhkan ulama dengan umatnya, menjauhkan santri dengan kiainya, menjauhkan pemimpin dengan jamaahnya. Terimalah doa kami ya Allah. Allahumma badid syamlah wa farrid jama'ahum, Allahumma aqlil ajadah, Allahumma kulla haddar, Allahumma ja'alid da'ibada alaih, Allahumma nasil adab ilaih, Allahumma akhrijhum an da'iratil hayy wal mayyit waslubhum madadal ilham wa kulla aydiyahum ila a'naqihim warbut ala qulubihim wa la tuballimul aman. Allahumma qallib tadbirahum wa qarrir tadbirahum wa qta' dabirahum wa khudhum akhda azizun muqtadir. Allahumma mazzikhum kulla mazzakin mazzaktahu li a'daika intisharan bi anbiya'ika wa rusulika wa awliyaika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fitna ilal haqqi ila tariqil mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina Anda. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Thank you.